dari kelas 12 P2A. Halo guys, perkenalkan saya Davo Ardian Prayoga, absen 7 dari kelas 12 P2A. Hari ini kami akan membahas tentang bagaimana Indonesia berubah dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kami masuk ke materi, yuk simak dulu penjelasannya. Awalnya, setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda tidak mau begitu saja melepaskan Indonesia. Mereka berusaha mempertahankan pengaruhnya dengan membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS ini didirikan dengan bantuan Hubertus Johannes van Mook, seorang wakil gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1949, Insinyur Soekarno dipilih sebagai Presiden RIS dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia dan sekaligus Perdana Menteri RIS. Mereka dilantik sehari setelahnya di Keraton Yogyakarta. Kabinet RIS pun dibentuk pada 20 Desember 1949. Kemudian pada 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan di Belanda dan Indonesia. Di Belanda, Muhammad Hatta mewakili RIS untuk menerima pengakuan kedaulatan dari Ratu Juliana dan Perdana Menteri Belanda, Dr. William Drees. Sementara di Indonesia, upacara serupa diadakan di Istana Merdeka, Jakarta, dengan wakil tinggi mahkota Belanda dari Sultan Hamengkubuwono IX sebagai perwakilan. Sistem pemerintahan RIS adalah demokrasi parlementer. Meski begitu, wilayah Republik Indonesia tetap otonom atau berdiri sendiri, tidak tergantung pada RIS. Tapi banyak masyarakat Indonesia yang tidak puas dengan sistem federal ini. Mereka menginginkan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Gerakan-gerakan untuk menyatukan Indonesia pun bermunculan. Negara bagian Sumatera Selatan adalah yang pertama bergabung kembali ke Republik Indonesia pada 10 Februari 1950. Setelah itu, negara Pasundan juga ikut bergabung karena merasa kesulitan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Negara-negara bagian lain pun mulai menyusul. Pemerintah RIS tidak menentang hal ini dan malah mendukung keinginan masyarakat. Pada 7 Maret 1950, pemerintah RIS mengeluarkan undang-undang darurat untuk membubarkan negara-negara bagian dan menggabungkannya ke dalam Republik Indonesia. Pada akhirnya, hanya tersisa 4 negara bagian, yaitu Kalimantan Barat, Sumatera Timur, Indonesia Timur, dan Republik Indonesia sendiri. Melihat situasi ini, tokoh nasional seperti Natsir mengusulkan agar RIS dan negara-negara bagiannya kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Usul ini disampaikan pada rapat parlemen pada 3 April 1950 dan akhirnya disetujui. Jadi, itulah bagaimana Indonesia akhirnya kembali menjadi NKRI dengan semangat persatuan yang kuat dari masyarakat dan para tokoh nasional. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.